Di mata Tama, keluarga sampingan ini adalah warga kelas 2 dibandingkan dengan keluarga utama. Ditambah dengan sejarah kelam ketidaktahuan dan ketidakadilan, maka di masa depan, akan semakin tidak mungkin lagi memperlakukan mereka sebagai manusia dan sederajat. Biarkan mereka, masing-masing keluarga, membawa 2 keturunan muda untuk datang ke keluarga Renza sebagai bawahan, ini untuk memberitahu mereka bahwa misi mereka adalah melayani keluarga utama. Ketika lebih dari 700 anggota garis samping keluarga Renza mendengar ini, meskipun hati mereka penuh dengan keluhan, tetapi dengan pengalaman keluarga Alan sebelumnya, tidak ada yang berani mengatakan kata tidak saat ini. Melihat bahwa orang-orang tidak berani menentang, Tama berkata, "Karena kalian semua tidak memiliki pendapat, maka masalah ini diselesaikan." Setelah mengatakan itu, dia mengambil daftar upacara leluhur ini dan berkata, "Ini memiliki informasi dari setiap cabang keluarga Renza, serta daftar perwakilan yang akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur. Dalam seminggu, semua keluarga harus menyerahkan informasi keturunan muda yang dipilih." Semua orang memandang Tama dengan napas tertahan, tidak tahu seberapa keras tuntutannya. Hanya untuk melihatnya berdeham dan berkata dengan suara dingin, "Pertama, itu pasti kerabat langsung dari garis keluarga Renza. Tidak seorang pun dari kalian harus berpikir untuk mengambil orang luar atau kerabat untuk membodohiku. Orang yang datang harus bermarga Renza, dan harus menjadi putra dan cucu pertama dari setiap keluargamu." Beraninya orang berbicara, mereka hanya bisa mengangguk dan setuju. Tama berkata lagi, "Kedua, harus lulusan universitas atau lebih tinggi. Ketiga, rentang usia antara 22 dan 35 tahun. Lebih dari 35 tahun, tidak ada yang diizinkan. Dan tidak semua anggota keluarga perempuan dapat dikirim. Dari 2 dalam setiap keluarga, setidaknya 1 laki-laki harus dijamin." Ekspresi beberapa orang sedikit berubah. Ketika mereka pertama kali mendengar bahwa mereka akan mengirim orang ke keluarga utama sebagai pelayan, mereka berpikir bahwa akan lebih baik untuk mengirim 2 gadis. Bagaimanapun, mereka semua sangat patriarki dan umumnya ingin melatih anak laki-laki mereka untuk menjadi penerus, yang tidak mau mengirim anak dan cucu mereka sendiri untuk menjadi pelayan. Tapi kata-kata Tama, untuk kelompok orang ini, sangat sulit untuk diterima. Beberapa anak perempuan dalam keluarga baik-baik saja, tetapi anak laki-laki dapat mengalami depresi. Sebanyak 2 atau 3 cucu yang masih kecil, memenuhi syarat pendidikan dan usia, baik yang masih mengejar gelar master, maupun sudah dalam posisi menerima pelatihan. Kali ini keluarga Renza sebagai pelayan, baik dari segi praktis, maupun dari segi psikologis, sulit mereka terima. Pada titik ini, Tama melanjutkan, keempat, semua untuk layanan keluarga utama, 2 tahun rotasi. Setelah berakhirnya 2 tahun dapat meninggalkan keluarga utama, kembali ke keluarga mereka sendiri. Tetapi Anda harus mengirim kelompok orang berikutnya lebih dari 3 bulan sebelumnya, sementara mereka bekerja dengan kelompok orang sebelumnya untuk diserahkan, untuk memastikan bahwa semua posisi dapat diintegrasikan dengan mulus. Jika tidak, ada kesalahan, hanya Anda yang diminta. Ketika orang-orang mendengar ini, ekspresi mereka jauh lebih pahit daripada melon pahit. Menurut mereka, persyaratan Tama untuk mereka sudah dianggap ekstrim. Selain itu, di balik ini, ada perasaan samar tentang janji kuno. Itu seperti setiap raja bawahan, yang harus mengirim seorang putra ke ibu kota sebagai sandera. Begitu mereka memikirkan lapisan ini, semakin sulit bagi mereka untuk menerimanya. Namun, sulit untuk menerima juga tidak bisa membantu Tama sekarang bermain dengan mereka. Itu adalah tingkat diplomatik politik kekuasaan. Ini tidak hanya menetapkan sanksi ekonomi, tetapi juga ancaman kekerasan dan kekuatan untuk memerangi, dan bahkan mengendalikan urusan internal mereka. Sanksi ekonomi karena tidak perlu dikatakan,
Hanya sedikit keluarga di sini yang bisa seperti keluarga Alan, pada dasarnya tidak lagi bergantung pada keluarga Renza. Sebagian besar bisnis keluarga lainnya mengandalkan keluarga Renza untuk meneruskan bisnis mereka. Dan orang-orang ini sekarang semuanya disedot oleh Fron, dan menandatangani perjanjian angsuran 5 tahun, garis kehidupan ekonomi telah dipegang di tangan Tama. Tingkat kekuatan, tak perlu dikatakan, Fron adalah tinju terbaik Tama saat ini, menunjuk kemana harus memukul. Ini saja sudah cukup untuk menakuti geng anggota sampingan ini. Adapun kontrol urusan internal, sepenuhnya terserah pikiran Tama. Siapa yang tidak patuh, Tama dapat sepenuhnya menghapus kepala keluarga yang tidak patuh, dan kemudian mendukung yang patuh dari dalam. Anggota garis samping ini juga melihat niat Tama, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya, jadi mereka terpaksa setuju. Melihat mereka semua tidak keberatan, Tama membuka mulutnya dan berkata, "Karena kalian semua tidak memiliki pendapat, maka kami akan maju seperti yang saya katakan. Dalam seminggu, laporkan daftar dan informasi tersebut kepada Nyonya Cynthia Renza untuk ditinjau, dan laporan personel selanjutnya serta pekerjaan docking juga akan membuat Nona Cynthia bertanggung jawab untuk docking." Begitu Cynthia mendengar Tama menyebut namanya, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, aku akan melakukan hal-hal yang telah kamu jelaskan." Tama mengangguk puas dan berkata dengan suara dingin, "Kalian semua mendengarkan saya. Segala sesuatu dalam hal ini tunduk pada keputusan Nona Cynthia. Nona Cynthia melapor langsung kepada saya. Jika ada di antara Anda yang tidak bekerja sama atau merespons negatif, saya tidak akan memaafkannya dengan enteng." Ekspresi orang banyak itu menakjubkan, dan meskipun hati mereka sakit, mereka hanya bisa mengungkapkan kesediaan mereka untuk bekerja sama secara aktif. Adapun Cynthia, pada saat ini, dia sudah sangat bersemangat. Awalnya, ketika dia melihat wajah dingin Tama, dia merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Tetapi sekarang ketika dia melihatnya, dia merasa sangat imut. Ini juga karena Tama memperlakukannya dengan beberapa perlakuan istimewa selama 2 hari ini. Sebelumnya, masalah berkabung yang memungkinkan dia untuk dibebaskan, hanya perlu berlutut selama 3 hari penuh di makam. Dan sekarang, pekerjaan yang begitu penting diberikan kepadanya untuk diambil alih, yang segera membuatnya merasa bahwa dia telah digunakan kembali oleh Tama. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya semua kesulitan yang dia derita di tangannya tidak sia-sia. Faktanya, yang tidak diketahui Cynthia adalah bahwa Tama tidak bermaksud untuk menggunakannya kembali, tetapi dia memahami mentalitasnya dengan sangat baik. Tama tahu bahwa bibinya ini bertekad untuk mendapatkan pijakan yang kuat dalam keluarga Renza dan selalu mencari kesempatan untuk tampil. Dan dia tidak sabar, pemarah, dan posturnya selalu sangat tinggi, untuk mengatakan bahwa untuk melakukan hal-hal serius, dia mungkin tidak memiliki kemampuan dan keterampilan apapun. Tetapi untuk mengatakan bahwa membiarkannya menjadi pengawas, menyiksa orang, memindahkan beberapa telur dan tulang, maka dia benar-benar kandidat yang paling cocok. Pada temperamen putri tuanya, sekali serangan itu, rata-rata orang tidak tahan. Jadi, berikan masalah ini kepada Cynthia untuk mengambil alih. Tindak lanjut pasti cukup untuk kelompok keluarga sampingan ini untuk minum pot, dan mereka yang dikirim untuk bekerja, tidak ingin menyelinap di masa depan. Tama kemudian berbicara, "Benar, untuk mencegah orang yang Anda serahkan, Nona Cynthia Sisi tidak bisa melihat, jadi Anda cukup menyerahkan semua anggota keluarga mereka sendiri memenuhi persyaratan saya di atas informasi kepadanya, dia akan memilih dari terbaik." Begitu kata-kata Tama keluar, kepala keluarga sampingan ini, satu persatu, ingin menangis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.